Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UAMKA program studi PGSD semester 5, kami akan melakukan PLP pertama dengan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Transeng Sawah 04 Pagi, yaitu Ibu Dr. Anda Prasetyaningrum MPD. Untuk sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Anissa Wahyuningkus Bandari. Nama saya Alif Yogyakarta Saiti. Nama saya Siti Mayanisa. Bagaimana karakteristik umum peserta didik di sekolah ini, Bu? Secara umum, alhamdulillah ya anak-anak di sini bisa bilang penurut dalam tanda konteks, kemudian cukup religius, dan sejauh ini tidak ada yang ikut-ikutan jadi nakal dalam tanda kutip ya, tawuran dan sebagainya. Alhamdulillah. Lalu secara usia, anak-anak yang sekolah di sini tuh sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh peraturan pemerintah atau belum? Ya tentu saja, karena kalau di SD negeri kita itu kan tidak pendaftaran langsung ke sekolah, tapi melalui online, di mana online itu sudah melalui dinas pendidikan dan disortir di sana untuk usianya. Jadi insya Allah sudah memenuhi syarat. Secara kultur, apakah siswa-siswi di sini itu sudah beragam atau mayoritas yang daerah sekitar sini saja, Bu? Kalau tempat tinggal mayoritas juga ada, jaga juga ada, bahkan ada satu yang dari Jogja, terus ada yang dari daerah Tutok ya, pinggiran sini di ya, kesini Kukusan itu juga. Kalau mengenai asal ya saya kira ini udah macam-macam ya Pak ya. Sudah campuran lah, ada Betawi itu dan Jawa ya. Boleh saya tahu bagaimana sih pihak guru di sini biasanya mengetahui karakter yang memiliki peserta didik? Ya, ketika dalam pembelajaran itu kan memang ada situasi-situasi yang kita tahu persis bagaimana karakter anak, bagaimana perilakunya dia ketika lagi proses PBM ya, terus di luar kelas juga. Terus untuk mengetahui lebih jauh kan kita ada WA grup kelas, ada grup korlas itu koordinator kelas ya, dimana itu semua saya kendalikan. Jadi semua apa yang bergerak di sini insya Allah dalam pantauan saya, dan insya Allah kita mengetahui betul bagaimana mereka, dan itu secara kontinu kan ada laporannya dari guru bagaimana hasil penilaiannya. Kan sekarang itu ada penilaian sikap ya kan, ada keterampilan, ada pengetahuan, dari situ bisa kita tahu. Kalau dari visi sekolahnya Visinya kita ini mewujudkan sosok orang-orang yang takwa, iman dan takwa, kemudian dia tidak gaptek, jadi tetap kalau dalam konteks religius, tapi dia juga bisa hidup dalam kondisi global. Ya tentunya misinya yang menunjang itu, bagaimana anak-anaknya nanti bisa mewujudkan anak yang baik, anak yang soleh-soleha, anak yang cerdas, anak yang juga berketerampilan wawasan lingkungan, kemudian anak yang mengerti IT. Menurut Ibu, potensi apa saja yang ingin dikembangkan untuk peserta didik? Semua potensi yang ada yang dia miliki. Kalau anak yang berbakat apa kita fasilitasi, karena di sini eskonya insya Allah paling banyak di Jakarta mungkin ya. Ini kita sampai 13 esko, anak-anak bisa memilih mana yang dia memang suka untuk merangkul atau mewadahi potensi mereka. Yang pengen bisa bulu tangkis, saya pengen silat, karate, mau menari, mau berkarya, insya Allah. Kalau anak-anak di sini itu harus semuanya ikut ekskul gitu? Tidak harus. Yang namanya ekskul itu kan ada wajib kan pramuka, kita semua bisa. Ada yang pilihan, nah pilihan monggo. Kalau saya minat misalnya ada anak, aku minat 1, monggo. Minat 2 boleh, dengan konsekuensi dia harus konsekuen. Jangan cuma ikut. Tapi kalaupun
mereka mencoba mencari jati diri juga nggak apa-apa. Lalu struktur organisasi di sekolah ini tuh seperti apa, Bu? Struktur organisasi. Nah, karena ada kepala sekolah, ada wakasek bidang kesiswaan, ada wakasek bidang kurikulum, ada koordinator kelas. Jadi perjenjakan di sini kelasnya banyak. Misal kelas 6 itu ada 6 kelas. Berarti dari 6 kelas itu ada satu koordinator yang yang ngurusin teman-teman. Dan setiap bidang itu ada. Jadi kita tidak komando satu, tapi ketika komando satu ini laksanakan tugas-tugasnya. Lalu masing-masing dari struktur itu tugasnya seperti apa? Tugasnya tergantung. Ya, misal nih dari guru kelas 6, nggak cuma guru kelas 6 ya, hampir semua. Bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang berlaku sekarang ini kan masa pandemi. Bagaimana protanya, promesnya, silabusnya, pemetaan KT, PP, seperti apa yang ingin kita kembangkan. Kemudian penilaiannya seperti apa. Oh, banyak lagi. Penanganan ke anak itu mau apa, terus media yang dipakai itu apa, aplikasi apa yang akan dipilih. Udah pada bisa atau belum, ayo belajar bareng. Wes kok oke gitu. Peraturan apa saja sih yang diterapkan di sekolah ini? Peraturan sekolah atau peraturan kelas? Peraturan dan tata tertib di sekolah sini. Bisa kan dibaca deh. Oh. Ya, peraturan ya tentu masuk sekolah nggak boleh terlambat 15 menit. Sebelumnya sudah ada di sekolah, masuk ruang gerbang bersalaman dulu dengan guru-guru. Kemudian nanti kalau pandemi kan harus cuci tangan dulu, baru masuk kelas antri dan sebagainya. Terus kita nggak boleh anak-anak itu jajan sembarangan keluar gerbang, tetap di kantin, tapi diusahakan bawa bekal di rumah. Kemudian juga belajar untuk tidak membawa wadah yang sekali pakai. Demikian juga di kantin nggak boleh menyediakan wadah yang sekali buang. Jadi bawa tumbler, bawa kotak makanan, termasuk ketika antri di kantin ini bawa kotak sendiri, bawa gelas sendiri. Kecuali mungkin ada mangkok yang disiapin. Jadi terus hari Jumat, setiap hari Jumat makan buah bersama. Tuh juga ini salah satu program kita. Tata tertib ya, masuk juga ke tata tertib. Untuk tata tertib pemakaian baju ya harus sesuai aturannya, Senin apa, Selasa apa, Rabu apa. Lalu mengenai kegiatan yang formal itu seperti apa aja sih, Bu, yang ada di sekolah ini? Formal itu maksudnya pembelajaran. Upacara. Kita itu kan ada pengembangan karakter. Pengembangan karakter itu dalam seluruh proses pembelajaran. Dari mulai kita ada jadwal upacara itu setiap hari Senin dan setiap hari besar. Kemudian di hari Jumat kita ada kultum. Ya, di dalam kultum, kalau nggak kultum kita gantian 2 minggu sekali. Kalau nggak kultum senang bersama. Nah, pada saat kultum dan senang bersama ini, anak-anak yang punya potensi tadi kan, punya potensi, mungkin dia tampil di panggung dalam suasana santai aja gitu, nggak dikondisikan gitu. Jadi disitulah tampil. Kalau misalnya ikut upacara, pembinaannya itu apa dari Dari kepala sekolah kita ada jadwal. Jadi gantian semua, nggak ada alasan guru itu nggak mau. Kalau peserta didiknya ada yang jadi petugas? Oh iya, petugasnya dari anak. Ada tiap kelas gitu. Gantian. Iya. Walaupun kita punya paskibra, tapi tidak harus paskibra, kecuali hari besar ya. Kalau hari biasa ya gantian. Kalau hari besar baru tuh yang di paskibra ya. Untuk rapat itu dilakukannya di jadwal kapan? Ya sih, kita rapat rutin tiap bulan. Tiap bulan. Tapi insidental tuh sering. Dari
seluruh struktur organisasi diikutsertakan dalam Iya, seluruh PTK. PTK itu pendidik dan tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan ada 3, ada 3. Biasa dalam rapat itu membicarakan apa? Poin-poinnya. Lainnya ya, kita ada rapat pembinaan rutin. Kalau pembinaan rutin mengingatkan mengevaluasi kinerja mereka, sudah sejauh mana, apa kendalanya, solusi yang sudah ditangani apa, kalau belum apa bisa dibantu, seperti itu. Pembelajaran itu kegiatan pembelajaran sebelumnya itu tadarus dulu. Iya. Jadi itu sama. Ya, jadi tadarus itu saya merasakan setiap hari minimal 3 surat. Minimal. Soalnya kalau pertanyaannya buat tulisan ya. Kalau pertanyaan pasti waktunya jadi 3 surat. Nanti kalau sudah hafal 1, 2 apa, ini untuk Al-Fatihah ya nggak boleh diganti. Terus nanti ganti lagi. Itu jadi Harinya ganti ya? bukan setiap hari. Sudah dia hafal, ketika dievaluasi kalau sudah banyak bisa dengan bacaan yang bagus. Nanti ganti lagi. Gitu. Tidak tepat rasa beda-beda. Beda. Tergantung gurunya mau ngatur apa. Di peraturan sekolah ini, apakah itu turunan dari dinas atau Kalau peraturan, kesepakatan kita bersama. Kalau kan kita ada peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu ada tata tertib untuk guru, ada tata tertib untuk anak-anak. Itu secara mayoritas. Tapi di kelas ada lagi peraturan kelas. Misalnya di dalam kelas berjalan saja. Ketika mau bertanya, angkat tangan. Itu kan kesantunan juga pembelajaran santunan. Apakah setiap tahun ajaran baru tuh peraturan dan tata tertib itu berubah atau tetap sama, Bu? Tergantung beda-beda? kebutuhan. Nah, Selama ini memang berapa lama pergantian? berapa ya? Saya kalau bikin kurikulum, mengembangkan kurikulum ya kita lihat kondisinya mana yang kurang, kita evaluasi, kita tambahkan apa teman-teman misalnya dengan ini. Kalau mereka setuju ya kita tambahkan. Paling 1 poin, 2 poin nggak bagi rombak-rombak. Baik Bunda, terima kasih sudah berkenan kami wawancara. Semoga Bunda sehat selalu, sukses selalu. Sama-sama ya Mbak ya. Iya. Saya sebut semuanya. Terima kasih Bunda. Tamat kinerja yang baik. Sudah tamat, artikan diri kamu untuk kebaikan. Amin. Sekian observasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.